Sepusing-pusingnya orang yang sedang bekerja pada sesuatu yang halal, lebih pusing lagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang halal. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh kaum muslimin, kepada kaum muslimat, para penuntut ilmu dimanapun kita berada yang telah join dan bergabung dengan kita pada kesempatan hari ini dan siang ini, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan yang terpenting semoga juga kita mendapatkan afiat setelah kita mendapatkan kesehatan. Tentunya ada perbedaan antara sehat dengan afiat. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita hari ini masih menganggap sehat dan afiat itu merupakan satu kata yang mewakili makna yang sama. Tapi kalau kita perhatikan di dalam bahasa agama, tentunya ada perbedaan cukup mencolok antara sehat dengan afiat. Sehat itu adalah sehat secara fisik, tapi orang yang sehat belum tentu tenang pikirannya. Orang yang sehat belum tentu jernih di dalam dia memandang sesuatu. Orang yang sehat belum tentu merasa nyaman, orang yang sehat belum tentu merasa lapang, dan orang yang sehat belum tentu merasa aman. Itulah yang disebut dengan kesehatan, dengan bahasa as-sihah. Tapi berbeda dengan kata afiah. Kata afiah itu merupakan sebuah kata yang merujuk kepada sebuah kualitas kehidupan. Ketika seseorang mendapatkan kesehatan, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kelapangan, dia mendapatkan kemudahan, diluputkan dari depresi, diluputkan dari frustasi, dan berbagai macam hal-hal yang berkaitan tentang kejiwaan, dia mendapatkan kualitas dalam kejiwaannya, maka itulah yang disebut dengan afiah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tidak ada permintaan yang paling disenangi oleh Allah ketika seorang hamba meminta doa kepada Allah, kecuali salah satu yang sangat dicintai oleh Allah ketika seorang hamba meminta afiat kepada Allah dalam segala urusan kehidupan. Hari ini kita sering menjumpai ada orang yang sehat tetapi belum tentu luput dari mental illness. Ada yang sehat tetapi depresi, ada yang sehat tetapi frustasi, ada yang sehat tetapi diliputi dengan rasa khawatir, overthinking yang berlebihan pada di hidupnya. Makanya yang kita minta kepada Allah bukan hanya minta kesehatan, kita juga meminta kepada Allah semoga Allah memberikan afiat dalam urusan kehidupan kita. Makanya zikir yang tidak luput dicontohkan oleh baginda Nabi setiap pagi dan setiap sore. Salah satunya adalah meminta kualitas afiat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Yaitu adalah memohon kepada Allah supaya kita diberikan maafnya oleh Allah atas dosa kita dan meminta afiat dalam urusan dunia dan akhirat kita. Saking begitu besarnya hajat manusia kepada afiat dalam kehidupan. Jangan lupa meminta afiat dalam setiap urusan kehidupan kita. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa di Taman Ilmu.
Dan ini merupakan sebuah kenikmatan besar. Walaupun tampaknya kenikmatan ilmu yang Allah berikan kepada kita tampaknya sederhana. Kalau kita perhatikan secara pengamatan, taman-taman ilmu tampaknya sederhana. Mungkin tidak seheboh konser. Mungkin tidak seheboh acara-acara perusahaan ataupun acara kenegaraan. Tapi kita pastikan bahwasanya setiap taman ilmu adalah merupakan sesuatu yang besar di hadapan Allah dan di antara para penduduk langit. Di antara Allah, yaitu adalah yang memegang atau yang menguasai alam semesta, sesungguhnya siapapun yang berkumpul di taman ilmu, maka pada dasarnya dia telah mendapatkan sebuah kemuliaan yang Allah turunkan kepada mereka yang berkumpul di taman ilmu. Para malaikat tidak akan pernah mengingat siapapun yang berkumpul di konser, siapapun yang berkumpul di acara-acara yang datang selain dari acara ilmu. Tapi para penduduk langit akan senantiasa mengingat siapapun yang berkumpul di taman ilmu, memohonkan ampunan, memberikan permintaan ampunan kepada Allah, semoga yang berkumpul di taman ilmu akan mendapatkan ampunan dalam setiap kualitas kehidupan mereka. Ini taman ilmu, inilah yang menjadikan kita beruntung. Siapapun di antara kita yang dibuat nyaman, dibuat merasa rindu dengan ilmu dalam perjalanan hidup kita, maka sesungguhnya itulah cara Allah memberikan kemuliaan pada kehidupan kita. Allah kalau ingin memberikan kemuliaan pada kehidupan manusia, Allah tidak memberikan kepadanya harta, Allah tidak memberikan kepadanya ketenaran dan viralnya dia apa yang dia kerjakan. Tapi Allah ketika ingin memberikan kemuliaan kepada seorang hamba, Allah berikan kepadanya ilmu supaya dia tahu bagaimana berkata, bertutur, dan bertindak pada kehidupan sesuai dengan arahan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, karena sesungguhnya agama ini adalah agama ilmu. Dan sesungguhnya surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kalaulah kerja di Pertamina, ternyata kita harus berilmu. Sekolah selama 16 tahun dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Untuk bisa kerja di Pertamina, di Petronusa dan lain sebagainya. Kita tentunya sepakat bahwasanya kita harus melakukan proses kita belajar KBM selama 16 tahun. Kalaulah kerja di Pertamina dibutuhkan ilmu, maka surga pun sangat membutuhkan ilmu bagi siapapun yang ingin mendapatkan surga dalam kehidupan mereka. Surga itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada Pertamina, daripada Telkomsel, daripada Indosat. Kalaulah kepada Pertamina, kepada perusahaan-perusahaan yang kita tuju, ternyata kita sepakat di situ ada ilmu yang harus kita miliki supaya kita pantas mendapatkan pekerjaan. Meja di belakang layar dalam pekerjaan kita, maka tentunya surga juga sangat membutuhkan ilmu dari kita. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul bersyukur. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, semoga ilmu melandasi kehidupan kita, semoga kehidupan kita tidak pernah jauh dari hangatnya ilmu yang menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur atas kenikmatan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, dan semoga kenikmatan ilmu tidak menjadikan ilmu ini menjadikan kita sombong dan jumawa. Semoga dengan setiap ilmu yang telah kita peroleh, setiap ilmu yang kita dapatkan, akan menjadikan kita merendahkan diri kita, karena kebenaran ilmu tidak akan pernah menyapa kecuali ke tempat hati yang merendah. Kepada Allah kita bersyukur dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kita pada kesempatan hari ini akan berbicara tentang kelelahan mencari dunia. Ini sebenarnya judulnya agak sedikit unik dan kalau boleh kita agak kritisi, sebenarnya yang benar adalah kelelahan ketika mencari rezeki. Tapi tidak apa-apa, semoga walaupun judulnya agak sedikit perlu kita berikan masukan, tapi insya Allah semoga penjelasan dan penjabaran akan semakin menjelaskan tentang bagaimana kita memahami tema ini pada perjalanan kita. Tentunya kita paham bahwasanya kita di dalam kehidupan ini kita bekerja. Kita melakukan aktivitas, ada yang berdagang, ada yang berbisnis, ada yang bekerja di kantor, dengan ragam aktivitas yang dilakukan manusia. Tentunya kita harus paham dulu, apakah yang menjadikan kita dan melatar belakangi kita, kenapa kita harus bekerja. Karena ini termasuk persoalan why yang harus terjawab dengan tuntas, supaya betul-betul kita sebagai seorang muslim paham, kenapa kita harus bekerja pada kehidupan kita, kenapa pekerjaan ini harus kita jalankan di dalam pekerjaan kita, terkadang mengurangi jatah kita untuk melampiaskan hobi, terkadang mengurangi berbagai macam kesenangan, dan kenikmatan yang bisa kita nikmati tanpa kita harus
disuguhi dengan pekerjaan setiap waktunya? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang wajib kita harus jawab. Maka sesungguhnya ketika kita bekerja tentunya ada sudut pandang yang berbeda antara kalangan materialisme dengan kalangan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang kapitalisme, orang-orang materialisme, ketika mereka ditanya, kenapa di dalam kehidupan ini ada pekerjaan? Mungkin jawaban mereka standar, bahwasanya pekerjaan itu untuk mendatangkan profit, supaya profit ini cukup untuk memberikan apa yang kita butuhkan ketika kita ingin memberikan fasilitas pada kehidupan kita. Itu biasanya jawaban yang diberikan oleh kalangan materialisme. Tentunya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, jawaban yang diberikan itu tentunya tidak sepadan. Karena sudut pandang antara mereka yang beriman dan sudut pandang kalangan kapitalisme tentunya sangat berbeda dan bertolak belakang. Tentunya kita paham, kenapa kita harus bekerja? Karena ini juga merupakan bagian dari perintah Allah. Jadi yang pertama kali yang melandasi kita, kenapa kita bekerja? Kita tidak bicara tentang profitnya dulu. Kita tidak bicara tentang gajinya, kita tidak bicara tentang fasilitas apa yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kita tidak bicara itu dulu. Tapi sesungguhnya ketika kita di dalam kehidupan ini untuk menjawab why-nya kita harus bekerja, maka sesungguhnya jawaban dari pertanyaan yang basic ini, maka simpel. Para ulama mengatakan dan menjabarkan, karena bekerja itu merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus pegang dulu. Kalau kita sudah memegang ini dari sudut pandang referensi yang benar, mungkin setidaknya kita sudah mulai bisa untuk mengiris apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan ini. Dan kita selaku hambanya dan selaku makhluknya tentunya harus Tentang panggilan ya ayyuhalladzina amanu satu persatu dalam kehidupan kita. Setiap keluarga pasti akan membayangkan bagaimana detik-detik keluarga yang mereka cintai ketika meregang nyawa pada kita. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dan berikanlah hartamu di jalan Allah. Sebelum saya menyampaikan ayat 282, tentunya kita harus paham. Perkataan orang munafik kita respon. Karena sesungguhnya tidak ada yang mereka inginkan dari setiap perkataan yang mereka sampaikan kecuali adalah melemahkan pada Allah. Bahwasanya yang pertama yang kita jumpai adalah kita diberikan nasihat dan nasihat terindah dari Allah. Berikanlah yang terbaik untuk wanita-wanita yang mereka terlibat masalah. Masalah itu terjadi, mukmin atau tidak mukmin pasti kita akan terlibat masalah. Tentunya di dalam kita beriman kepada Allah, maka salah satu di antara syarat keimanan kita kepada Allah adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. كان الصمت مخيفا قبل كلام الله. Setelah kita paham bahwasanya pekerjaan ini merupakan bagian dari perintahnya Allah, maka mungkin kita akan bertanya, di manakah kita mendapatkan referensi dan mendapatkan dalil bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan ketika kita berangkat di waktu pagi lalu pulang di waktu sore merupakan bagian dari perintahnya Allah. Karena banyak di antara kita masih menganggap bahwasanya perintahnya Allah hanya terlihat pada waktu sholat. Perintahnya Allah hanya terlihat di waktu rukuk dan di waktu sujud. Hanya terlihat ketika Ramadan dan hanya terlihat ketika kita melaksanakan tawaf. Memang betul, itu juga ibadah. Sholat itu ibadah, tawaf itu ibadah, puasa Ramadan itu ibadah. Tapi ingat, bahwasanya bekerja pun merupakan bagian dari ibadah karena sesungguhnya pekerjaan itu merupakan perintahnya Allah dan dalilnya. Mari kita merenungkan untuk menghadirkan keyakinan pada hati kita bahwasanya bekerja itu tidak melenceng dan tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Yang pertama tentunya kita dapati dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah menyampaikan kepada kita, dan ini bertepatan pada waktu hari ini kita sholat Jumat. Allah menyampaikan kepada kita ketika di dalam sholat Jumat, ya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah menyampaikan kepada kita di dalam sholat Jumat, kalau sudah dilaksanakan sholat, maka bersegeralah kamu bertebaran di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jangan lupa untuk berzikir, semoga kamu beruntung. Kalau kita soroti ayat ini, ternyata Allah memberikan kepada kita sebuah garis komando, bahwasanya kalau kita habis melaksanakan sholat Jumat, Allah tidak menyuruh kita untuk duduk lama di dalam masjid. Allah tidak menyuruh kita untuk berzikir sampai asar. Allah juga tidak menyuruh kita untuk tilawah sampai maghrib.
Tapi ketika setiap orang telah melaksanakan sholat Jumat, di dalam pelaksanaan kewajiban sekali dalam sepekan dalam sholat Jumatnya, maka Allah langsung memberikan perintah. Fa'idha qudiyatis sholatu. Kalau kamu sudah selesai sholat, jangan duduk sampai asar. Jangan dzikir sampai asar. Jangan tilawah sampai asar. Lalu Allah menyuruh, fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi. Maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ini menjadi sebuah referensi, sekaligus pula menjadi kunci jawaban. Bahwasanya yang memerintahkan kita untuk keluar dari masjid, untuk keluar dari rumah, untuk keluar dari tempat duduk, untuk keluar dari tempat tongkrongan kita, itu adalah Allah yang mengeluarkan kita dari semua tempat itu. Lalu Allah menyuruh kita supaya kita mencari karunia-karunia Allah yang bertebaran di atas muka bumi yang Allah bagikan sebagai bagian dari sifatnya ar-Razzaq kepada setiap hambanya. Dan ini menjadikan kita paham, ibadah itu bukan hanya terkait pada tempat yang sempit, bahwasanya ibadah itu hanyalah di surau, di musola, dan di masjid. Bahkan keluarnya kita dari masjid, keluarnya kita dari rumah, ketika kita meniatkan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk mencari karunia Allah, kita mencari yang halal, menyapehnya dengan yang haram, menyapehnya dengan yang syubhat, maka itu pun merupakan bagian dari sebuah ibadah. Yang apabila kita niatkan dengan niat yang benar, poros hati yang benar, hanya karena Allah perintah ini kita lakukan dan kita kerjakan, maka itulah yang menjadikan kita paham. Bekerja itu bukan hanya sensasi mencari rezeki, bukan hanya sensasi untuk mendapatkan gaji. Bekerja itu bukan hanya sensasi ketika kita mendapatkan jabatan dan mendapatkan kedudukan. Tapi sesungguhnya bekerja itu merupakan bagian dari salah satu seni ibadah yang indah. Ketika Allah menyuruh kita yang bekerja dan keluar, di mana Allah akan memberikan kepada kita rezeki sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan pada ketetapan takdir yang telah Allah tetapkan. Nah, ini menjadikan yang pertama kita paham dan kita mengerti. Di ayat yang lainnya Allah juga menyampaikan kepada kita tentang sebuah perkara yang juga layak untuk kita soroti di dalam basic aktivitas kita ketika kita bekerja. Allah itu di dalam surat An-Nur menyebutkan pujian Allah. Orang yang dipuji oleh Allah di dalam ayat ini adalah ketika Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu ada seseorang yang dipuji oleh Allah. Di mana tijaratun wala bai'un, tijarah itu perdagangan, bai'un itu bisnisnya, tidak melupakan mereka dari berzikir kepada Allah. Di sini kita menjumpai dan kita mendapati di sini kita mendapati Allah memuji bukan mereka saja yang setiap hari berzikir, bukan setiap hari mereka bertilawah Al-Quran. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah laki-laki dan perempuan atau laki-laki yang mereka ketika memiliki bisnis, memiliki perdagangan, maka perdagangan dan bisnis yang mereka miliki tidak melupakan mereka untuk berzikir kepada Allah. Tetapi Allah menyebutkan kata tijaratun wala bai'un. Allah menyampaikan tijaratun wala bai'un. Tijarah itu adalah dagangan, bai'un itu jual beli. Berarti secara tidak langsung ya, Allah menyampaikan kepada manusia bahwasanya manusia yang dipuji oleh Allah bukan manusia yang menganggur. Manusia yang dipuji oleh Allah bukan manusia yang berada di masjid dari pagi sampai malam. Manusia yang dipuji oleh Allah bukan manusia yang mereka berada di musola dari siang sampai sore. Tapi manusia yang dipuji oleh Allah adalah manusia yang mereka memiliki sebuah kesibukan di dalam dia berdagang, di dalam dia berbisnis, tetapi dagangannya dan bisnisnya tidak melupakan mereka untuk tetap berzikir kepada Allah di waktu-waktu yang mereka berikan untuk Allah. Maka ini merupakan jawaban pertama dari Al-Quran. Ternyata bekerja itu jangan dimaknai sebagaimana kalangan materialisme. Seni mendapatkan gaji untuk membeli barang-barang yang kita inginkan, menunjang fasilitas yang kita harapkan. Bukan itu. Tapi sesungguhnya bekerja ketika kita keluar dari rumah kita, ketika kita mendatangi tempat-tempat kita untuk mencari karunia Allah, tidak ada yang menyuruh kita untuk keluar dari rumah-rumah yang kita miliki, dari tempat-tempat yang kita tongkrongkan, kecuali yang menyuruh kita adalah Allah. Tentunya sensasinya akan berbeda, maknanya akan berbeda. Orang yang merasa disuruh sama Allah ketika bekerja, sama orang yang merasa bahwasanya dia bekerja hanya untuk mendapatkan setumpuk uang, itu tentunya berbeda. Makna yang akan dia berikan pada pekerjaan itu akan berbeda. Dan ini kita harus miliki sebuah mindset.
mindset yang kita miliki bahwasanya bekerja itu bukan berarti kita menjadi budaknya dunia. Bekerja itu bukan berarti kita ngemis kepada dunia. Tapi bekerja itu adalah Allah yang memiliki alam semesta, yang memiliki pintu-pintu rezeki kepada setiap makhluknya. Itu Allah yang menyuruh kita untuk keluar, supaya kita tidak menjadi beban tanggungan bagi orang lain. Ini jawaban yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Jawaban yang kedua, yaitu adalah yang kita peroleh dan kita dapatkan ketika kita mendapati penjelasan dari baginda Nabi SAW untuk memperkuat mindset kita. Kenapa kita harus bekerja? Yaitu adalah ketika kita menjumpai apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang seseorang yang mana orang itu mendapatkan kedudukan yang besar disetarakan dengan para syuhada. Pak dan Ibu harus paham, syuhada itu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di peperangan. Ternyata Nabi mengucapkan dalam sabdanya, At-tajirul amin ma'as syuhada. Sesungguhnya orang ketika dia berdagang, lalu dia mampu dipercaya di dalam perdagangan, dia tidak melakukan khianat, dia tidak melakukan perkara-perkara kotor dan licik di dalam apa yang dia bisniskan, apa yang dia kerjakan, maka kedudukan siapapun yang mereka berdagang dengan kejujuran, maka keutamaan mereka, kata Rasulullah, disetarakan dengan keutamaan orang yang mati syahid. Yang menarik adalah kalau kita bedah dari kacamata ilmu hadis ini, kita soroti dengan apa yang menjadi perbincangan kita siang ini adalah, kenapa Nabi itu tidak menyetarakan orang yang membaca tilawah Al-Quran disetarakan dengan syuhada? Nabi tidak mengucapkan orang yang mereka bersedekah disetarakan dengan para syuhada tanpa menafikan keutamaan itu. Tapi yang menarik adalah Nabi menyebutkan seorang pedagang, orang yang bekerja, al-amin yang dia jujur di dalam perdagangannya dan bisnisnya, maka kata Rasulullah disetarakan kedudukan mereka ketika amanah, ketika mereka jujur, ketika mereka menyapih yang haram dan syubhat dari yang halal yang mereka hanya cukupkan dengan itu. Ternyata Nabi SAW menyamakan dan menyetarakan kedudukan mereka itu dengan para syuhada. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya secara tidak langsung Nabi juga mengatakan kepada kita, bekerjalah, berdaganglah, berbisnislah, tapi jujur di dalam perdagangan. Tetapi kamu menjaga kejujuran kamu, perdagangan kamu yang syar'i sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Kalau kamu berdagang, kalau kamu bekerja, beraktivitas di dalam apa yang kamu lakukan untuk mencari karunia Allah, dan kamu jujur memiliki sifat al-amin dalam pekerjaan yang kamu lakukan, maka kata Rasulullah, derajatmu, keutamaanmu disetarakan dengan orang-orang yang mati syahid di dalam perjuangan. Dan ini menunjukkan kepada kita tambahan motivasi besar, dan ini menjadi sebuah energi untuk kita. Ternyata disinilah kita akhirnya memahami kepada diri kita, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan ini, betul-betul ini akan menyamaratakan kita dengan derajatnya para syuhada. Selain ini karena perintah Allah, Allah yang memberikan perintah supaya kita keluar dari rumah, tidak menjadi pengangguran, supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka di sisi yang lainnya, Nabi datang untuk memberikan tambahan energi. Kamu itu bekerja. Kalau kamu bekerja, pada kondisi ketika kamu jujur di dalam pekerjaan yang kamu kelola dan kamu kerjakan, maka sesungguhnya derajat syuhada bisa kamu dapatkan dengan kejujuran ketika kamu melakukan pekerjaan. Kalau saya tidak bekerja, pengangguran, saya mungkin tidak akan bisa memperoleh derajatnya para syuhada. Karena memang antara kita dengan derajatnya para syuhada terbentang jarak yang begitu jauh. Kalau kita hanya diam sehari-hari di rumah, sampai malam, tidak melakukan apapun, tidak bekerja untuk mencari karunia, kita tidak akan mungkin mendapatkan derajatnya para syuhada. Tapi ketika ada seseorang mengambil dagangan, ada seseorang yang berbisnis, saya juga berdagang, saya juga punya bisnis, saya kelola, saya ikhtiarkan bagaimana bisa mendapatkan rezeki dan karunia di balik setiap apa yang kami putarkan dalam bisnis dan dagang. Sebagaimana bapak-bapak keluar dari rumah, mengendari motor, mengendari mobil, berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pekerjaan dan kantornya, maka sesungguhnya di balik setiap apa yang kita lakukan secara tidak sadar, kalau kita jujur,
Karena kita tahu yang memerintahkan kita keluar dan memerintahkan kita untuk bekerja dan beraktivitas itu adalah Allah. Lalu kita jujur karena kita tahu ini hubungan kita dengan Allah secara langsung pemilik alam semesta. Kejujuran itulah yang akan menghantarkan kita dengan para syuhada. Dan itu yang kita harus mengerti. Dan ini mindset yang kita harus hadirkan. Yang terkadang mindset ini hilang. Disebabkan karena berbagai macam kesibukan yang terus mendistract kita setiap waktunya sehingga akhirnya kita lupa. Pekerjaan itu merupakan bagian dari sebuah seni ibadah kita kepada Allah. Karena yang mengeluarkan kita dari rumah itu adalah Allah. Ya, itu dalil yang kedua. Supaya betul-betul memberikan energi kembali kepada kita. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan. Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu Satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Yang ketiga, yaitu adalah ketika kita mendapatkan penjelasan dari para ulama salaf. Para ulama salaf memberikan tambahan referensi kepada setiap orang yang mereka beraktivitas, di dalam bekerja, di dalam berdagang, di dalam dia berbisnis. Karena Imam Syafi'i, beliau berdagang. Ya, Abdullah bin Mubarak, beliau berdagang. Utsman bin Affan, beliau berdagang. Abdurrahman bin Auf, beliau berdagang. Abu Bakar bekerja menjadi khalifah. Umar bin Khattab pun bekerja dan beliau sisi lainnya adalah juga berdagang. Maka akhirnya dua referensi yang sudah kita ketahui, ada tambahan lagi satu. Dan tambahan ini semakin menguatkan kita. Betapa besarnya posisi kita ketika Allah memberikan kepada kita karunia. Di dalam kesibukan kita mencari karunia Allah. Makanya sering saya sampaikan, siapapun yang hari ini sudah mendapatkan pekerjaan yang halal, selama pekerjaan yang halal itu disikapi dengan mindset yang benar, sepusing-pusingnya orang yang sedang bekerja pada sesuatu yang halal, lebih pusing lagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang halal. Ini setidaknya bisa memberikan sebuah narasi pada perenungan hidupnya kita. Tambahan yang ketiga yang penting untuk kita pahami adalah kenapa kita harus bekerja. Ada sebuah kisah salaf yang kisah ini layak untuk menjadi sebuah untuk menjadi sebuah refleksi untuk kita. Yaitu ketika seorang salaf ini ada seorang tabi'in besar yang bernama Hasan al-Basri. Sabit bin Qais. Ada seorang tabi'in Sabit yang beliau itu memiliki sebuah majelis. Majelis yang dimiliki oleh beliau, ada beberapa orang yang mengikuti majelisnya, Sabit bin Qais. Maka pada saat beliau sedang mengadakan majelis, ada salah satu muridnya yang ternyata tidak hadir karena terlambat pada majelis itu. Sabit al-Bunani ini lalu mencari, mana murid saya yang satu ini kok nggak kelihatan. Ternyata muridnya pada saat itu sedang terlambat di dalam perjalanan. Ternyata muridnya setelah agak lama ditunggu sama gurunya, Sabit al-Bunani rahimahullah ta'ala, dia datang tergopoh-gopoh. Lalu Sabit sebagai gurunya bertanya, lima ta'akhirta? Kenapa kamu telat di dalam majelis ilmu ini? Lalu Sabit al-Bunani ini mendapatkan jawaban dari muridnya yang telat. Iya, maaf wahai guru kami, saya telat karena ada satu peristiwa yang saya jumpai dalam perjalanan sebelum saya datang ke majelis ilmu ini.
Gurunya lalu penasaran bertanya, "Ma wajadta fi masiratika fi hadal majlis?" Apa yang kamu dapatkan dalam perjalanan kamu ke majelis ini sampai kamu terlambat tuh kenapa? Maka muridnya berkata, "Tadi saya jalan ke sini. Tiba-tiba pandangan saya tertuju kepada seekor burung di atas dahan yang sedang sakit sayapnya. Dia mencoba untuk terbang tetapi selalu gagal dan mendarat di sarangnya. Dia mencoba terbang lagi, gagal kembali dan mendarat kembali di sarangnya di atas dahan." Maka ketika akhirnya muridnya melihat ada burung yang sakit sayapnya tidak bisa terbang, lalu hanya berputar-putar di atas sarangnya, di atas dahan, maka muridnya Sabit Al-Bunani lalu berpikir, dari mana burung ini mendapatkan rezeki dan makanan kalau dia tidak bisa terbang? Baru saja aku bertanya tentang pertanyaan itu lalu dijawab oleh Allah. Tiba-tiba ada burung yang sehat membawa cacing diberikan kepada burung yang sakit di atas dahan itu. Terbang kembali burung yang sehat itu lalu membawa cacing kembali dan memberikan kepada burung yang sakit itu sampai kira-kira burung yang sakit itu kenyang. Maka gurunya Sabit Al-Bunani ketika mendengarkan kisah yang disampaikan oleh muridnya, lalu tanya kepada muridnya, "Apa hikmah yang kamu jumpai dalam peristiwa burung yang sakit dan burung yang sehat itu?" Maka pada saat itu muridnya lalu berkata, "Saya mendapatkan hikmah bahwasanya ternyata makhluknya Allah kalaupun sakit rezekinya sudah diatur oleh Allah dan tidak perlu khawatir. Ketika dia dalam hidup semuanya telah dijamin oleh Allah. Sebagaimana burung yang sakit itu," kata muridnya. Maka yang menarik adalah lalu gurunya Sabit Al-Bunani berkata, "Kenapa kamu tega menempatkan posisimu sebagaimana burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Hidup kita ini harusnya tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Harusnya dirimu," kata Sabit Al-Bunani kepada muridnya yang terlambat, "harusnya dirimu mengambil pelajaran dari burung yang sehat, yang dia pergi mencari karunia Allah dengan cacing yang dia bawa diberikan kepada burung yang sakit. Jangan tempatkan dirimu sebagai burung yang sakit, tetapi tempatkanlah dirimu sebagai burung yang sehat yang membawa cacing." Maka setelah gurunya memberikan jawaban, muridnya yang tadi terlambat lalu berkata kepada gurunya, "Hari ini hikmah atau insight yang diambil oleh guruku jauh lebih baik daripada hikmah yang aku ambil." Peristiwa ini memberikan kepada kita tentang sebuah makna yang besar. Ternyata dalam kehidupan kita, akhirnya kita paham. Kita ini dalam kehidupan ini jangan pernah menjadi beban bagi orang lain. Dan salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan kita beban bagi orang lain adalah ketika kita tidak mampu mencukupi kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Dan mencukupi kebutuhan keluarga kita sebagai hamba-hambanya Allah. Allah selalu memberikan sesuatu yang mencukupkan kepada hambanya selama setiap hamba menghadirkan ikhtiar dan sebab sampai Allah memantaskan rezeki itu datang kepadanya. Makanya inilah yang menjadi sebuah muqaddimah, ini menjadi sebuah prolog kita. Bahwasanya ternyata di dalam pekerjaan yang kita lakukan harus ada mindset yang betul-betul terbentuk di dalam diri kita. Bahwasanya mindsetnya kita tidak boleh sama dengan kalangan materialisme dan mindset kita tidak boleh sama dengan kalangan kapitalis. Kapitalisme, materialisme menghasilkan alumni-alumni mereka yang bekerja, tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram, tidak tahu takaran kapan kita harus bekerja, berapa lama kita harus bekerja. Mereka tidak peduli dengan aturan apapun selama mereka mendapatkan profit, mendapatkan gaji yang mereka peroleh untuk mencukupi fasilitas kemewahan yang mereka ingin dapatkan. Itu bagi kalangan materialisme. Tapi setelah kita mempelajari apa yang kita kaji pada kesempatan ini, akhirnya terjawab. Pekerjaan yang kita lakukan ini bukan semata-mata urusan seni menggapai gaji. Tapi ternyata pekerjaan yang kita lakukan ketika kita keluar dari rumah merupakan bagian dari perintahnya Allah. Allah yang memerintahkan kita supaya tidak lama-lama di masjid dan supaya ketika kita selepas sholat kemudian kita mencari karunia Allah. Allah yang memuji manusia ketika manusia di balik perdagangan dan bisnisnya tidak melupakan Allah.
Rasulullah yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Allah bahwasanya seseorang akan mendapatkan derajat kenabian, derajat syuhada kalau mereka menjadi orang yang bekerja, berdagang, berbisnis, lalu mereka jujur di dalam perdagangan dan bisnisnya mereka. Dan kita juga menjumpai dari dialognya Tsabit Al-Bunani bersama dengan muridnya. Orang mukmin itu harusnya sebagaimana burung yang sehat yang mampu membawa cacing kepada burung yang sakit, dan harusnya kita tidak menjadi burung yang merepotkan makhluk yang lainnya. Dan itu yang seharusnya kita pahami dan kita mengerti. Makanya setelah kita memahami tentang itu, inilah yang menjadikan kita setidaknya pada persoalan yang kita bahas adalah kita harus betul-betul merubah mindsetnya kita. Makanya setelah kita paham bahwasanya mindset kita terbentuk, bahwasanya di dalam pekerjaan ini betul-betul Allah yang memerintahkan kepada kita, dan ini merupakan bagian dari ibadah. Janganlah kita menganggap bahwasanya lelahnya kita, pegelnya kita, letihnya kita. Kalau kita sudah mengetahui yang menyuruh kita untuk keluar dari rumah itu adalah Allah, maka setiap apapun yang kita jumpai dalam perjalanan kita ketika menjemput karunia Allah di dalam pekerjaan kita akan kita sandarkan untuk meraih pahala di sisi Allah. Dan itu akan menjadi lebih bermakna. Dan ibadah tidak bisa dibawa kepada makna yang terlalu sempit bahwasanya ibadah hanya terletak pada sholat. Bahwasanya ibadah hanya terletak kepada dzikir dan ibadah hanya terletak kepada tawaf. Tapi keluarnya kita, usaha yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ketika kita menjemput karunia, itu pun merupakan bagian dari ibadah. Bahkan, siapapun mereka, yang ketika mereka keluar untuk mencari karunia Allah di dalam pekerjaan dan perdagangan yang mereka lakukan, lalu mereka meninggal dunia di dalam perjalanan itu, bisa jadi meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Selama apa yang dilakukan lahir dari mindset yang benar. Bahwasanya itu dia lakukan semata-mata karena Allah, supaya dia mampu menegakkan tulangnya beribadah kepada Allah dan supaya dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Makanya ada satu fatwa yang pernah ditanyakan kepada seorang ulama. Bagaimana status orang yang bekerja? Lalu dia keluar dari rumahnya. Setelah dia keluar dari rumahnya, di dalam perjalanan menuju tempat dia bekerja, dia mengalami kecelakaan. Apakah dia mati sebagai hambanya dunia, ataukah dia mati sebagai hambanya Allah dalam kondisi husnul khatimah? Maka Syekh ini lalu memberikan jawaban, uraian, dan penjabaran. Beliau mengatakan, ulama ini, kalau ada seseorang fulan, dia keluar dari rumahnya, dia bekerja, lalu mengalami kecelakaan di dalam aktivitasnya yang menyebabkan kematiannya, maka sesungguhnya dia bisa dihukumi mati husnul khatimah, atau dia bisa dihukumi dengan mati sebagai budaknya dunia, tergantung apa niat yang menjadikan dia keluar dari rumahnya ketika menuju ke pekerjaannya. Kata ulama ini, kalau dia keluar dari rumahnya, lalu dia menyadari, dihadirkan pikirannya, dihadirkan jiwanya, mindfulness dia bahwasanya keluarnya dia semata-mata karena Allah, dia bekerja karena Allah yang memerintahkan supaya keluarganya mendapatkan sesuatu yang halal dan tidak terkenyangkan dengan yang haram, dan tidaklah dia dan keluarganya menjadi beban bagi orang lain, dan ini yang menjadikan dia keluar dari rumah, perjalanan yang dia tempuh sampai mengalami kecelakaan, maka dia bisa jadi mendapatkan husnul khatimah. Karena apa yang dilakukan semata-mata karena perintahnya Allah untuk keluar dari rumahnya. Tapi bisa jadi, kata ulama ini, tapi bisa jadi dia matinya sebagai budaknya dunia. Kapan itu? Ketika dia keluar dari rumah, tidak ada yang dia inginkan kecuali dunia. Dia tidak tahu bahwasanya yang memerintahkan dia bekerja itu adalah Allah. Dia tidak membutuhkan sama sekali pikiran bahwasanya dia harus mencukupi keluarganya dengan yang halal dan harus menyapihnya dari yang haram dan syubhat. Kalau ini yang dia dapatkan ketika sebelum keluar rumah hanya untuk mengejar dunia dan tumpukan-tumpukan materi yang dia peroleh di balik gaji yang dia dapatkan, kalau ini yang menjadikan dia keluar dari rumahnya, maka bisa jadi matinya sebagai budaknya dunia. Dan ternyata yang menarik ketika saya mendengarkan fatwa ini adalah yang membedakan cuma satu, mindset ketika sebelum keluar dari rumah di dalam bekerja. Kalau dalam bahasa kita, yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan mereka, matinya diperlakukan beda oleh Allah dan para malaikat yang mencakup mereka.
Nah inilah yang menjadikan kita faham. Jadi akhirnya setelah kita memahami, oh bekerja itu urusan seni hubungan muamalah kita dengan Allah, karena Allah menebarkan karunia yang begitu besar dalam kehidupan ini dan kita diperintahkan untuk keluar bekerja sebagaimana Nabi Daud bekerja, dan Nabi Daud bagaimana tangannya menjadi kasar ketika beliau memberikan pekerjaan dan memberikan karunia untuk keluarganya. Kita mendapati para nabi, mereka menggembala kambing untuk mendapatkan air susunya dan mendapatkan ternak dari kambingnya untuk dijual. Dan semuanya itu kita peroleh dari kehidupan kulturnya para nabi dan para rasul. Maka disinilah kita paham. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Maka disitulah akhirnya kita memahami. Berarti poin yang pertama yang kita harus lakukan adalah memastikan betul bahwasanya mindset kita di dalam pekerjaan itu bukan semata-mata urusan dunia. Jadi maaf ya, saya kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan dia bekerja itu berarti budaknya dunia. Belum tentu. Belum tentu. Makanya bisa jadi orang yang bekerja itu justru mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar selama dilandasi dengan referensi yang benar, niat yang benar semata-mata karena Allah. Inilah pentingnya mindset. Dan mindset ini terbangun di atas referensi yang didatangkan dari kitabullah dan sunnah dan contoh-contoh para ulama salaf. Saya makanya pernah saya pernah mendapati ada seorang bapak-bapak. Orangnya solis, orangnya taat, insya Allah. Saya tidak bermaksud mensucikan beliau di hadapan Allah. Tapi memang beliau adalah orang yang baik. Ada bapak yang menemui saya ketika kami sedang bersiap untuk itikaf saat itu. Lalu bapak itu juga kerja di perusahaan minyak juga. Cuma tidak di Pertamina, ada satu perusahaan minyak yang beliau bekerja di dalamnya. Saat itu beliau tampak sedih karena pada tahun itu tidak bisa melaksanakan itikaf. Ya. Lalu saya tanya, memang Bapak mengajukan cutinya ditolak? Iya ditolak Ustadz, karena memang ada sesuatu yang urgen harus diselesaikan. Katanya beliau ada kebocoran atau apa, saya agak lupa. Intinya beliau tidak bisa untuk minta cuti. Maka beliau sedih. Saya bilang sama beliau, Bapak enggak usah sedih. Lalu beliau tanya, gimana saya enggak sedih Ustadz? Pertama, ini kan bukan standar ideal pilihan Bapak. Ini kan karena kondisi yang ada.
Dan sebenarnya Bapak pengen itikaf, bukan? Iya, saya pengen itikaf, Ustaz. Tapi Bapak tidak bisa karena kondisi. Kan kondisi itu bukan kita yang memiliki, Allah yang menjalankan setiap kondisi yang terjadi pada kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan sedih. Kenapa, Ustaz? Yang kedua adalah karena saya ingat perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Ma'aghlaqallahu baban bihikmatihi illa fatahallahu babaini birahmatihi. Allah itu kalau menutup satu pintu kebaikan kepada diri kita, dengan hikmahnya, Allah pasti akan membuka dua pintu sebagai pengganti dengan rahmatnya. Jadi kalau Allah nutup satu hal ketaatan kepada kita, Pak, tapi kalau kita ridho, biasanya Allah akan mengganti dengan dua kebaikan dengan rahmatnya untuk mengganti satu pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Saya lalu bilang kepada beliau pada saat itu, Bapak ini ketika masih bekerja, mungkin itu caranya Allah, supaya Bapak bekerja, Bapak mendapatkan karunia, Bapak tetap mendapatkan rezeki, lalu rezeki yang Bapak dapatkan selama Bapak bekerja di 10 hari yang terakhir, Bapak bisa berikan untuk membiayai mereka yang itikaf. Karena sebagian mungkin orang yang itikaf mereka tidak punya biaya untuk membayar biaya akomodasi ketika mereka itikaf di satu masjid. Coba Bapak cari masjid-masjid yang membuka donasi untuk membiayai orang yang itikaf. Disitulah mungkin hikmahnya, Pak. Bapak tetap disuruh bekerja, tapi rezeki yang Bapak dapatkan ketika Bapak bekerja di 10 hari yang terakhir, Bapak bantu mereka yang itikaf, maka Bapak akan mendapatkan sama pahalanya orang yang itikaf ketika Bapak membiayai itikaf. Insya Allah. Akhirnya beliau senang sekali dan akhirnya betul. Beliau membiayai kalau tidak salah 100 atau 150 orang yang itikaf dengan gaji dan rezeki yang beliau peroleh. Artinya disitulah kita harus mengerti. Jadi di balik setiap aktivitas kita, di dalam kita mencari karunia ketika kita bekerja, ada banyak perkara yang kita dapatkan menjadi seni ibadah kita dan pahala kita di sisi Allah. Di balik setiap suapan yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita, ketika itu lahir dari sebuah mindset bahwasanya kita mendapatkan rezeki karena perintahnya Allah, maka itu akan mengalir sebuah pahala sedekah yang tidak terhingga untuk kita. Di balik ketika kita bekerja, lalu kita berharap supaya pekerjaan dengan rezeki yang kita peroleh, lalu akhirnya kita membiayai orang tua kita di masa tuanya, lalu mengumrahkan mereka, memberikan kemudahan mereka di dalam beribadah kepada Allah, maka ada sebuah karunia besar yang kita peroleh dan kita dapatkan. Maka inilah yang menjadikan kita, sekali lagi, paham. Bekerja itu bukan produk kapitalisme. Bekerja itu bukan produk materialisme. Bekerja itu juga merupakan bagian dari produk kulturnya sunnah, yaitu ketika kita diperintahkan untuk bekerja. Maka yang membedakan kita sebagai penuntut ilmu dengan mereka yang tidak mengetahui tentang keimanan adalah yang membedakan itu niat yang kita miliki. Dan niat ini yang kita bangun. Keluarlah kita dari rumah kita dengan bersemangat. Karena kita tahu yang mengeluarkan kita dari rumah adalah Allah. Keluarlah kita dan mengerjakan apa yang kita lakukan dengan semangat. Selama kita sangat menjaga apa yang kita lakukan dengan kita memisahkan yang haram dari yang halal, itu menjadikan kita ingat bahwasanya ada keutamaan yang disetarakan dengan keutamaan mati syahid. Keluarlah dari rumah dengan maksimal apa yang kita lakukan karena kita tahu bahwasanya kita tidak ingin menjadi burung yang membebani burung yang lain, tapi kita ingin menjadi burung yang sehat yang memberikan cacing kepada burung-burung yang sakit. Maka itu akan tamanya berbeda. Dan itulah yang seharusnya kita miliki. Makanya Masya Allah inilah yang tentunya harus kita mengerti. Salah satu kelelahan yang dicintai oleh Allah adalah kelelahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu merupakan kelelahan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Selama kita tahu batasannya, selama kita ngerti takarannya, selama kita ngerti apa yang kita cari. Tentunya di dalam kita bekerja ada takarannya. Tidak terus-menerus kita akhirnya mengatasnamakan bekerja itu ibadah, lalu akhirnya kita membabi buta, tidak melaksanakan kewajiban sholat berjamaah, tidak mencari ilmu, tidaklah kita memberi pendidikan untuk keluarga dan anak kita, lalu semuanya itu kita nihilkan dengan atasnamakan saya lelah bekerja. Ya tidak bisa. Bekerja itu salah satu seni ibadah kamu kepada Allah untuk mencukupi keluarga.
Tapi kewajiban kita bukan hanya mencukupi keluarga. Ada kewajiban mendidik, ada kewajiban mengarahkan keluarga, ada kewajiban mengajak keluarga kepada majelis ilmu, ada kewajiban kita membantu agama Allah, ada kewajiban kita di dalam dakwah, ada kewajiban kita kepada masjid-masjid dan rumahnya Allah. Itu harusnya tidak hilang. Tanda barokahnya manusia di dalam bekerja, ketika dia sudah paham bahwasanya bekerja itu atas perintahnya Allah, kalau barokah, maka pekerjaan itu tidak menafikan kewajiban dia yang lain. Dia tetap ngaji, dia tetap berzikir, dia tahu kapan dia harus tilawah, kapan dia harus membantu masjid, kapan harus membantu dakwah. Maka siapapun di antara manusia yang mereka diberikan oleh Allah pekerjaan yang halal, pekerjaan ini tidak menjadikan dia membabi buta, menihilkan kewajiban yang lainnya. Kewajiban yang lainnya pun dia penuhi dengan pertolongan Allah kepadanya. Dia tetap memberikan pendidikan untuk keluarga, dia tetap mengaji, dia tetap menuntut ilmu, dia tetap membantu dakwah. Maka sesungguhnya pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang barokah. Ditambah satu, kata para ulama, pekerjaan itu menjadikan dia memiliki sikap dan dedikasi tinggi untuk mencerai beraikan yang haram dari apa yang dia peroleh. Ingat Bapak dan Ibu, apa yang kita jumput, apa yang kita ambil dari yang haram ataupun syubhat yang tidak jelas, tidak akan sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan kalau kita sudah berani memasukkan yang haram dari apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Ingat ya, bekerja itu yang memerintahkan Allah. Bekerja itu merupakan janjinya Rasulullah akan disetarakan dengan para syuhada. Dan itu akan rusak porak-poranda kalau sudah masuk perkara haram di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Makanya orang mukmin kalau dia bekerja berdedikasi besar. Karena dia tahu urusan dia bekerja itu urusan dia dengan Allah. Dia tidak akan berani untuk menentang Allah di dalam apa yang dia peroleh. Karena apa? Melawan Allah itu tidak akan pernah menang. Dan salah satu konteks melawan Allah itu apa? Berani mengambil harta yang diharamkan oleh Allah atas alasan apapun. Maka pada saat itu orang yang telah mengambil sesuatu yang haram, dia telah merusak kemuliaan pekerjaan. Dia telah merusak pekerjaan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah keutamaannya. Dan dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah dan akan berhadapan dengan Allah. Tidak akan menang orang yang berhadapan dengan Allah ketika berani mengambil yang haram. Ya, sekali lagi, bekerjalah. Ini merupakan kulturnya orang yang beriman. Tapi bekerja yang paham tentang syariat, bekerja yang paham bahwasanya kita hanya mencukupkan dengan yang halal, menampik keras, serta mencerai beraikan yang haram. Bekerjalah, tetapi tidak menafikan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Kewajiban kita pada agama, kewajiban kita pada keluarga, kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Tidak boleh hilang. Karena keberkahan harta itu pada pekerjaan, ketika pekerjaan kita tidak menyita perhatian kita dan tidak menihilkan kewajiban kita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kelelahan kita di dalam bekerja mencari rezeki diberkahi oleh Allah. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kalau ada yang bekerja tetapi melupakan kewajibannya dia kepada perkara yang lain. Semoga Allah membimbing kita. Semoga pekerjaan ini barokah. Karena yang kita harapkan bukan kehidupan hari ini. Ada kehidupan besok, ada kehidupan lusa, ada kehidupan kita di masa tua. Kalau kita nggak dapat berkah, gimana caranya kita akan mendapatkan kebaikan di hari esok, di hari lusa, kebaikan di masa tua? Kalau kita tidak mendapatkan keberkahan, bekerjalah. Karena Allah yang memerintahkan engkau keluar dari rumah. Bekerjalah. Karena sesungguhnya Allah menaruh keberkahan pada setiap mereka yang berlelah-lelah mencari rezeki semata-mata karena Allah. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي
مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر